ini ada tugas untuk pengisian data siswa. Ini tentang buku perkembangan pribadi dan karakter peserta didik. Nah, ini dari SDN Krenceng 4, Jalan Kertayudono 5, Krenceng, Kecamatan Kebung, Kabupaten Kediri. Nah, tugasnya Ayah Bunda adalah ini mengisi nama siswa. Untuk nomor induk siswa nanti bisa menyusul untuk kelas, ya kelas 1. Kalau kelas 2 ya kelas 3, kelas dan seterusnya. Kemudian sama seperti halaman pertama tadi, Ayah Bunda tinggal mengisi ini kelanjutannya. Nama siswa sama, nomor induk siswa nasionalnya dan kelas. Nama untuk NISN atau NIS ini bisa diisi nanti kalau sudah dikumpulkan saja. Sebab semua kelas 1 sampai kelas 6 sudah memiliki nomor induk siswa dan NISN atau nomor induk siswa nasional. Tuh ya. Terus sekarang halaman kedua isinya adalah daftar isi. Di daftar isi ini apa saja yang akan Bunda isikan ada di sini. Contohnya ini data pribadi. Ini data pribadi, riwayat pendidikan, status sosial ekonomi dan seterusnya sampai terakhir. Ini ya. Terus kita buka lagi. Nah, di sini ini ada bab 1. Kita mengisi daftar keterangan pribadi. Contohnya nama siswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Ini yang harus Bunda isikan. Ya, ini wajib diisikan oleh wali murid. Diisikan semuanya, nomor HP, agama, alamat, rumah sendiri atau ikut famili dan sebagainya. Nanti Bunda yang mengisikan ini sesuai dengan data-data yang ada di KK atau akte kelahiran siswa. Ini ya. Masuk kedua nih, lanjutannya riwayat pendidikan. Dulu TK-nya di mana atau pindahan dari SD mana? Nah, ini ada keterangannya juga. Masuk tahun berapa, pindah sekolah dari mana, lama belajarnya di sana berapa, lulus tahun berapa. Tuh. Kalau lulus belum, kalau masih kelas 1 atau kelas 6 masih belum ada kelulusannya untuk sekarang ini. Terus kemudian ini ada status sosial ekonomi keluarga. Ini terserah ibu, bunda dan ayah bunda ya. Ini terserah nanti mau diisi bagaimana sesuai dengan keadaan ayah bunda. Ya, untuk fasilitas apa saja yang dipunyai ini. Contohnya ada sepeda, ada ini. Nah, semuanya keterangannya ada di sini semua. Apakah punya? Kalau punya pesawat telepon atau HP sebanyak 10, tulis 10. Sepeda motor ada 5, tulis 5. Atau mobil punya 3, boleh. Berapapun yang Bunda miliki bisa ditulis di sini. Terus ini ada susunan saudara, data kesehatan di sini juga ada. Ini ya. Ini. Lanjut lagi langsung kita lihat ke catatan siswa ini ya, tentang ini catatan tinggi dan berat badan siswa. Ada kelas 1, sama di kelas 1 tingginya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa diisikan. Nanti kelas 2-nya berapa, kelas 3 berapa, ini seterusnya sampai kelas 6. Buku ini bisa dipakai mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Ini ya. Jadi ini buku ini nanti naik ke kelas 2, buku ini juga ikut naik ke kelas 2. Jadi dan seterusnya sampai anaknya lulus. Nah, terus kemudian ini data hasil tes psikologi. Contohnya ini ya. Kapan mengikuti tesnya atau jenis tesnya apa, skor predikatnya apa. Kalau mengikuti tes psikologi. Dan ini aktivitas anak. Contohnya, hobi yang dikerjakan sungguh-sungguh itu apa? Biasanya di rumah dia sering mengerjakan apa, hobinya apa, sedang apa hobinya. Nah, terus kegiatan yang dilakukan di luar sekolah contohnya apa? Olahraga. Bisa disebutkan macam-macam di sini, ya. Terus kemudian ekstrakurikuler yang diikuti, contohnya ekstra yang wajib atau pilihannya atau apa gini. Nah, selama pandemi ini masih belum bisa kita melaksanakan ekstrakurikuler. Nah, ini ya. Lanjutannya ke sini. Peminatan. Contohnya ini peminatan. Jenis sekolahnya seumpama
kelanjutannya nanti kepengennya kemana gitu loh. Setelah lulus SD dia kepengen melanjutkan kemana, ke SMP, ke madrasah, kursus, atau ke pondok pesantren. Nah menurut siswa dia kepengen kemana, menurut orang tuanya kepengen kemana. Nah ini bisa ditulis di sini ya. Terus kemudian ini ada peminatan cita-cita karir. Cita karir peminatan untuk anaknya ini sekarang itu kepengen jadi apa, kadang-kadang kepengen jadi polisi, nah sementara orang tuanya kepengen jadi apa anaknya. Nah itu bisa ditulis di sini semuanya. Jadi bisa ditulis keinginan atau profesi yang diinginkan orang tua itu apa, bisa ditulis di sini. Namanya cita-cita, siapa tahu Allah mengizinkan, pasti akan diizinkan oleh Allah. Maka berilah cita-cita yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, cara dan prasarana belajar. Gini caranya anak-anak belajar di rumah itu bagaimana, kecenderungan gaya belajarnya. Saya itu pakai apa, visual, auditory, atau kinestik. Ini pilih salah satu, bisa belajar sendiri atau kelompok. Lama waktu belajar berapa, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 3 jam, bisa diisi di sini. Buku atau serta peralatannya apakah lengkap, kurang lengkap, tidak lengkap. Nah ini bisa diisi oleh wali murid ya. Kalau untuk kelas atas mungkin bisa mengisi sendiri, dari kelas 3, 4, 5, 6 bisa diisi sendiri, ini sesuai dengan karakter anaknya sendiri-sendiri, sesuai dengan keinginan anak-anaknya. Untuk kelas 1, 2, dan 3 kemungkinan masih butuh bantuan orang tua untuk mengisi ini ya. Nah contoh juga ini, pelajaran yang sering mendapat nilai kurang adalah apa saja, jujur saja tidak apa-apa diisi. Nanti untuk apa, untuk biar menambah bagaimana gurunya bisa memberikan pelajaran tambahnya ya. Oh anak ini kurang ini. Nah itu nanti bisa bagaimana kita mencari solusinya ya. Terus lanjut kita buka ke kegiatan konsultasi. Nah ini tidak usah diisi dulu. Kalau yang ini tadi udah ya, letak dari sini diisi dulu. Kita buka halaman 10. Ini tidak perlu diisi dulu. Pengisiannya pada saat Bapak atau Ayah Bunda datang ke sekolahan, kegiatan konsultasi ini, konsultasi ke wali murid, ke wali kelasnya masing-masing. Nanti harinya kapan, tanggalnya apa, jenis masalahnya apa, nanti akan diisi oleh gurunya masing-masing. Dan ini parafnya sama mahasiswa yang datang atau guru wali muridnya yang datang bisa nanti diisi. Terus kemudian diberi paraf guru. Terus kemudian ini cara pertemanannya anak-anak itu ya, sosiometri atau perkawanan. Nah, kawan akrabnya siapa? Nih diisikan di sini. Kenapa kok memilih dia? Nah, gitu. Siapa yang paling dekat? Nah, itu ya. Ini bisa diisi di sini. Terus kalau punya prestasi bisa juga di sini, waktu TK dulu dia lomba apa, ikut apa, bisa. Terus kemudian jangan diisi semua, maksudnya salah satu aja, nanti waktu kelas 2, kelas 3, kelas 4 dia punya prestasi bisa diisikan lagi di sini, ya. Undangan atau panggilan orang tua karena ada kasus apa atau apa-apa, jadi orang tua dipanggil ke sekolah, nanti bisa juga ditulis di sini. Nih ya. Jadi untuk lembaran mulai dari halaman 10 misalnya, pengisiannya nanti setelah ada kegiatan belajar mengajarnya. Kalau sekarang pun juga bisa, tapi jangan diisi dulu sekarang. Nah, izin masuk kelas. Ini kalau nanti kegiatan sekolah kita sudah normal lagi, tidak ini ya, kita bisa mengisi ini. Buku ini atau yang memakai buku ini. Jadi kendali pengisian buku perkembangan pribadi dan adalah guru. Jadi kalau di SD seperti ini kan guru BK-nya tidak ada, bimbingan konselingnya kan tidak ada. Jadi yang menjadi guru konseling adalah tetap sebagai wali muridnya. Di ini, jadi bukunya ini disimpan di sekolahan, tidak boleh disimpan di rumah. Jadi setiap pemakaian dikembalikan lagi ke sekolahan. Nah itu ya Ayah Bunda untuk cara pengisian tentang buku perkembangan pribadi siswa. Ya, terima kasih. Kalau mungkin ada yang kurang paham atau apa, nanti bisa ditanyakan di sekolah atau ke wali muridnya masing-masing. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.